kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini juga hamba boleh Tuhan urapi, supaya firman-Mu kembali bisa menguatkan kami, membuka wawasan kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami boleh dapatkan sesuatu untuk menuntun kehidupan kami 1 minggu ke depan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kurang keras, shalom. Thank you teman-teman. Perkenalkan, nama saya Johan Nugroho. Kalau yang di IPK pasti lumayan sering ketemu dengan saya ya. Saya melayani di Sing Sanctuary yang Hearted Nurturing Community. Itu adalah satu kebaktian umum di GKY Puri. Dan kita ada sekitar 17 cell group, kelompok kecil. Itu saya melayani di sana secara part-time, jadi saya part-time di GKY Puri. Pelayanan saya yang lain, saya membangun sebuah community yang bernama Fastits. Itu adalah komunitas untuk orang-orang atau anak-anak yang banyak dari mereka muak, nggak suka, kecewa di gereja. Jadi komunitasnya nggak ada baca Alkitab, nggak ada nyanyi, nggak ada persembahan. Kita cuma nongkrong di kafe, kita ngomongin tentang feminis, ateis, agnostik, LGBT dan segala macamnya. Dan yang ikut nggak harus orang Kristen, bisa ateis, agnostik dan segala macamnya. Bisa juga orang Kristen, beberapa teman-teman Kristen yang kadang perlu pelepasan dan perlu ngomongin gereja, boleh juga datang teman-teman. Nggak ada ikatan, datang kapanpun, pergi kapanpun, terserah ya. Itu biasanya sebulan sekali saya adakan di kafe-kafe ya. Tidak ada pungutan biaya. Tapi kalau remaja jangan dulu, nanti kalau udah kuliah baru boleh ya. Teman-teman, hari ini saya diberikan sebuah tema, What Jesus Said About Influence. Bagaimana apa yang dikatakan Yesus tentang influence. Mungkin lebih tepatnya apa yang kita akan lihat dari Alkitab tentang influence. Teman-teman, kita sedang memasuki sebuah era, yaitu the age of influencers. Sebuah era yang mana influencer itu penting banget. Sejak adanya YouTube, Instagram, ya, lalu ditandai dengan TikTok dan segala macam sosial media, segala platform itu muncul, kita sedang masuk di dalam sebuah dunia influencer, yang mana ketika kita mau membeli sesuatu, ingin mempromosikan tempat tertentu, influencer adalah salah satu yang utama, ya. Dan ini juga terjadi di gereja akhirnya teman-teman, karena ketika gereja tidak mengerti pandangan, tidak mengerti realita influencer ini, maka akan sulit. Saya kasih contoh, ketika anak-anak di gereja GKY Puri lihat cara saya hidup, dan dia akan bilang, oke kok lu mudah karena lu hamba Tuhan, lu dapat duit dari situ, lu kerja dari situ, jadi gampang kalau lu hidup, memang lu hidupnya kalau gitu. Tapi kita beda. Di situ saya mulai melihat mereka nggak bisa belajar dari teladan saya. Tapi mungkin kalau teman-teman hamba Tuhan yang lebih muda dari saya, mereka bisa. Maka di situ saya berpikir dunia sudah berubah. Dan dunia influencer itu saya untuk mempengaruhi, untuk membuat hidup teman-teman anak muda berubah. Saya nggak bisa cuma pakai diri saya, karena bagi mereka saya terlalu jauh teman-teman. Ya, di era ini ada yang unik. 40% menulis bahwa membuktikan bahwa mereka bisa membeli barang karena rekomendasi influencer. Oke? Ya. Dan influencer paling dekat adalah temennya. Temennya yang kelihatan, yang ada. Maka di dalam tahun-tahun tertentu, di dalam dunia industri, di dalam dunia advertisement, mereka berusaha mencari influencer jangan yang terlalu jauh, tapi yang dekat sama hidup kalian. Mengapa? Kalau dekat itu bisa dilihat. Dan di situ mulai ada di sekolah-sekolah atau di sebuah komunitas, ada orang-orang yang akan diberikan barang tertentu dengan gratis untuk bisa dilihat temennya. Jadi influencer pun bukan lagi artis yang terkenal. Mengapa? Karena artis yang terkenal itu terlalu jauh dijangkau, sulit disaingi. Tetapi kalau itu teman Anda di sekolah yang paling favorit, yang paling dilihat, Anda juga bisa beli. Itu dekat. Maka ketika saya berbicara di gereja, mereka nggak bisa belajar dari saya. Maka saya perlu punya leader-leader di gereja yang dekat sama mereka, yang sama-sama kerja, yang sama-sama bisnis. Beberapa bulan lalu teman saya, pemilik salah satu company, pemilik salah satu perusahaan, fashion juga, perumahan juga, rumah sakit juga,
Dan ternyata dia belajar teologi. Dan saya minta dia berkhotbah di pemuda saya. Dan saya melihat efeknya. Itu lebih relate. Mengapa? Karena mereka deket. Orang ini deket sama kehidupan mereka. Tahu capeknya kerja. Tahu masalah gimana sulitnya uang. Sulitnya bisnis. Tahu apa namanya quiet quitting. Ya. Di situ mulai deket. Dan dunia influencer menjembatani ini. Nggak bisa kamu nyanyiin artis gede. Tapi kalau itu temen lo yang sedikit terkenal, gue bisa beli barangnya. Dan itu Anda langsung lihat. Ya, tanda zaman influencer adalah zaman visual. Kamu bisa lihat setiap hari dia pakai baju apa. Maka kalau di Instagram, sis bajunya bagus sis, beli di mana? Keren sis, beli di mana? Langsung dapat aksesnya teman-teman. Ya, dan 71% marketers mengatakan bahwa menggunakan influencer itu paling efektif. Beberapa tahun lalu ada satu minuman ya, boba yang terkenal. Dan ternyata teman-teman dilihat setiap hari orang pasang story antri panjang banget dan harus menunggu 1-2 jam untuk minuman itu. Dan teman-teman nggak tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang memang dibayar untuk antri supaya Anda melihat diviralkan dan Anda melihat, wah begitu Anda menanti seperti menanti ke satu tempat sakral dan begitu dapat minumannya Anda foto diposting, akhirnya saya menikmati. Kalau saya nggak mau, istri saya antri aja, antriin buat gua nggak mau, ngapain? Nanti pasti sepi suatu hari. Dan akhirnya saya beli ketika sudah nggak rame. Tapi begitu sudah dapet di ala antrian, diposting di Instagram, itu beda banget. Seolah-olah kita mendapatkan pencerahan dan pencapaian spiritual, betul kan? Ya, wah, nikmat sekali. Rasanya bisa dirasain, bisa dilihat orang. Dan gua lihat orang, ini adalah zaman daripada influencer. Dan 70% influencer percaya bahwa dirinya adalah marketer yang paling efektif. Kalau kamu bisa, aku udah terkenal, viewer gua banyak, maka kamu bisa menjual barangmu. Di Buri ada anak remaja yang udah terkenal ya. Dan dia sudah kaya sekarang walaupun dia baru SMA teman-teman. Duitnya udah banyak. Karena apa? Karena banyak orang yang akan menjual benda-benda kepada dia. Karena dia terkenal. Jadi kita sudah memasuki zaman influencer sejak adanya sosial media. Tapi sayangnya kadang-kadang sebagai orang Kristen kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti bahwa zaman udah berubah. Kekristenan tidak melihat teman-teman. Saya baru baca satu buku The Other Half of Church. Jadi dikritik buku ini, gereja itu cuma pakai otak sebelah doang. Otak yang namanya otak rasionalitas. Belajar doktrin, belajar pengetahuan. Yang akhirnya ketika kau bawa kehidupan, dia nggak pengaruh. Dia nggak bisa dipraktekin. Karena apa? Sebetulnya otak kita adalah ada 2 bagian di dalam otak kita, yang left sama right. Dan right ini teman-teman ternyata lebih kreatif, lebih emotional. Jadi ketika kita setiap hari bawa badan kita lihat sesuatu, bagian kanan kita itulah yang pertama mencercap hal-hal yang kita lihat dan memproses. Jadi nggak pakai logika dulu. Ya, itu otak kita. Tapi ketika gereja melakukan pendidikan, dia melakukan menggunakan logika. Akhirnya kita paham ketika kita berhadapan dengan dunia, nggak bisa. Karena dunia kita sudah lebih ngerti otak daripada orang Kristen. Oke? Sehingga kita juga nggak bisa baca Alkitab, bahwa Alkitab banyak visual. Otak kita, saudara-saudara, teman-teman, our brain use imitation to form our character. Positif atau negatif. Ya, otak kita itu lihat di depan kita dan itu bisa merubah, kita bisa rasain, dunia tahu. Istri saya kan suka follow yang bagian makan-makan, oke? Dan suatu hari dia tunjukin saya, yang ini kayaknya enak deh. Mengapa? Ada seorang blogger, food blogger, dan dia bilang ini ada babi yang enak, crunchy banget. Dan di foto dia gigit babi itu, bunyinya itu wah enak banget gitu. Langsung kras, diputar berulang-ulang, kras. Waduh, kita kapan beli yang jadi? Dia lihat ketika wajahnya bahagia, ya, emosi kita langsung gue pengen bahagia, gue pengen makan enak. Pakai otak dulu nggak? Babi ini dibuat dengan tungku yang derajatnya 70 Celcius standar, nggak ada gunanya. Makanya sekarang kalau kamu lihat iklan nggak banyak, iklan banyak bacot, betul nggak?
Ban ini adalah ban yang dari karet murni, dari sebuah pohon yang ditanam berapa tahun kagak ada gunanya. Cuma lihat ban aja lewat-lewat teman-teman. Ban lewat, kena air, kena angin, ya kan? Terus kena panas, kena batu-batu. Terus ban ini luar biasa. Kamu cuma diem. Oh, kuat. Karena kita juga nggak mau digoblokin, betul kan? Kalau kesimpulan itu dari otak kita, kita lebih percaya, betul gak? Oh, ban ini kuat. Oh, ini enak. Jadi iklan harus membuat kesempatan kita untuk yang memutuskan. Karena kita lebih yakin dengan keputusan kita. Ngerti? Ya. Ini adalah dunia yang berbeda. Dan kita belajar secara esensial melalui meniru apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang visual di depan kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, karena kita kepengaruh rasionalisme di dalam dunia barat, kita nggak bisa baca Alkitab. Bahwa di dalam Alkitab Tuhan kita sangat visual. Kita cuma pakai otak kita dengan logika, dengan doktrin. Bukan salah, doktrin itu benar, perlu pakai dua otaknya, bukan cuma sebelah doang. Tapi kita kurang di hal yang visual. Teman-teman, saya akan tunjukkan satu penelitian psikologi. Silahkan di play. Silahkan diputar. Bisa? Ini ada sebuah penelitian ketika seorang anak melihat orang tua bermain dengan boneka, ditendang, dipukul, nggak banyak ngomong. Pukulin bola ini nggak banyak ngomong dia. Terus dilihat setelah ditinggal, anak ini apa yang dilakukan terhadap mainan itu. Ternyata dia ikuti yang sama. Mereka menciptakan cara baru untuk menganiaya mainan itu. Showed an increased attraction to guns, even though the adult model never used them. Diajarin sama orang tuanya. At the time we did this research, it was widely believed that seeing others venting aggression would drain away the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to modeled aggression is hardly cathartic. Dunia ngerti ini, ngerti? Orang Kristen kagak. Dunia ngerti ini bahwa manusia belajar nggak usah banyak dikasih tahu. Kamu jadi anak yang taat ya. Kamu nanti pukulin boneka itu ya, tendang. Ciptakan cara baru untuk kamu menyiksa boneka itu. Kagak ada. Ngerti? Dan dunia kita ngerti manusia, ngerti antropologi banyak daripada orang Kristen. Dan semua media sosial, visual media hari-hari ini mengintegrasikan itu untuk menjual banyak benda supaya kita rindu, supaya kita pengen, kita lihat wajahnya bahagia, kayaknya enak jalan-jalan healing, habis healing pusing gitu kan, duitnya habis. Kita lihat semua setiap hari bangun tidur sampai sebelum tidur, dan kita lihat semuanya. Tapi ketika kita datang ke gereja, apa yang kita lihat? Apa yang kita pelajari? Kagak ada. Saya lama di gerakan karismatik, saya bertumbuh di dalam gereja karismatik sebelum saya sekolah di Reform, ya. Di gereja karismatik dan di gereja Injili mencoba membuka satu kelompok-kelompok kecil. Sulitnya minta ampun. Udah diajain training, pelatihan pemimpin kelompok kecil 20 sesi, nggak ada kelompok yang terbangun. Sementara saya di gereja karismatik kagak ada pelatihan, nggak ada training kelompok kecil, kagak ada sama sekali. Cuma briefing sebentar banget. Kamu tahu apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah ada kakak mentor saya. Yuk, Johan, komsel yuk, kumpuli teman-teman yuk. Setiap minggu dia jemput saya, jemput teman saya. Walaupun 2-3 yang hadir, dia nyanyi dengan suara fals. Saya pikir nih orang gila ya, suaranya jelek banget fals. Tapi dia tetap nyanyi semangat, angkat tangan. Saya lihat sungkan juga lah ya, saya ikut nyanyi. Fals juga gitu kan. Dan besoknya dia tahu-tahu bahwa ayo beli pisang goreng. Wah, tiap minggu dia beli pisang goreng. Setelah pisang goreng, gantian ya uang saya dikit, gantian ya kamu iuran. Oh, kita iuran, kita beli. Akhirnya kita belajar. Nggak usah saya dapat training bagaimana memimpin kelompok kecil. Saya bisa bikin 8 kelompok kecil. Karena apa? Nggak pakai logik aja. Dan untungnya setelah itu saya kenal teologi yang benar. Tapi saya belajar langsung. Belajar setiap hari, dan ini yang menjadi bekal. Kalau saya ngajarin anak, suka baca ya, kamu harus suka baca. Ayo baca 2 jam.
Ayo 3 jam, main film nonton film terus, nonton Korea terus, belajar. Anak saya kira-kira suka belajar gak? Baca gak? Kagak. Ya cukup apa? Cukup lihat bapaknya suka baca. Pak, kenapa baca? Asik. Masa sih asik? Iya, lu belum tahu aja asik. Mau tahu asiknya? Ya udah. Yuk, ikut papa. Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Dia sama saya sampai jam 3 pagi cari buku. 2 anak saya, yang satunya tidur di troli, ngiler gitu ya. Yang satunya asik. Oh deh, papa kasih uang 1 juta, lu pilih buku yang lu mau, tapi lu cari bukunya itu kenapa lu beli, bagusnya apa. Wah, dia cari buku, baca belakangnya. Pak, ini bagus pak, karena ini gini. Seneng kamu betul. Yang dibandingin yang ini mana? Oh, ini akan dia pilih seleksi. Dia udah jadi ngerti baca, ngerti gak teman-teman? Dan setiap nanti dia tahu buku, Pak, kapan lagi ada Big Bad Wolf pak? Pak, seneng banget. Sekarang dia suka banyak baca buku teman-teman. Ya, nggak perlu teori-teori. Buku mencerdaskan kamu. Kamu harus rajin belajar. Itu yang dilakukan sekolah. Kita tidak diajak untuk enjoy. Betul? Kamu main game ada yang diajarin. Kamu lihat temenmu enjoy sama kamu suka kan main kan? Betul kan? Makanya saya kritis kadang-kadang di gereja. Ngomong game salah. Saya tidak membenarkan ya. Tapi pertanyaannya, ketika saya lihat anak-anak itu main game, wah mereka bahagia, mereka teriak, mereka nangis, mereka sukacita. Kok gue gak lihat wajah itu di gereja ya? Yang salah gerejanya atau mereka? Ngerti maksud saya teman-teman? Di situ saya mulai lihat, gak bisa kita belajar. Influence perlu visual, perlu dialami sesuatu dengan tubuh. Seorang ahli mengatakan, it has been said that 80% of what people learn is visual. It is visual world and people respond to visuals. Ini adalah zaman visual. Kita belajar dari visual. Saya percaya kalau nanti saya mati, teman-teman, saya percaya kalau anak saya lihat buku, dia nggak pernah lupa sama papanya. Dulu papa gua suka beli buku. Dia akan ingat memori indah ketika dia punya buku. Betul nggak? Ya, dia akan tidak pernah lupa itu. Teman-teman, sebetulnya Alkitab sudah sejak awal memahami influence sebagai sesuatu yang visual. Alkitab mengatakan apa? He is Jesus, the image of the invisible God, the first one of all creation. For in him all the fullness of God was pleased to dwell. Jadi ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan dirinya kepada manusia, dia adalah the image of the invisible God. Dia Allah yang tidak kelihatan itu jadi bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa didengar, bisa bahkan disakiti, bisa bahkan hadir secara nyata. Jadi sejak awal Alkitab itu mengajarkan visual. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang embodied. Tuhan yang menjadi tubuh untuk menyatakan cinta kepada manusia. Maka kadang-kadang saya mengkritiki juga, kenapa di gereja ketika orang ada masalah, banyak mulut, banyak nasihati dengan ayat-ayat, banyak, bukan ayat itu salah teman-teman, tetapi ketika Tuhan lihat masalah di dunia ini, dia nggak cuma banyak bicara, dia hadir secara tubuh nyata untuk bisa dirasakan kehadirannya. Maka saya ketika banyak menemani anak-anak, menemani teman-teman orang dewasa, ketika di dalam masalah, saya nggak mau banyak bicara. Karena yang mereka butuhkan bukan kata-kata, tetapi kata-kata yang jadi tubuh yang bisa di samping mereka. Nangis bareng sama mereka, duduk bareng sama mereka, dengerin mereka, doa bareng sama mereka, peluk mereka. Mereka butuh firman yang jadi daging di tubuh saya. Maka Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus sekarang di surga, orang gak bisa rasain, tapi orang bisa ngerasain cinta Tuhan melalui siapa? Kamu dan saya. Bagaimana seorang anak yang gak merasakan cinta Tuhan? Cinta orang tuanya. Dia bisa ngerasain cinta Tuhan? Kagak bisa. Maka dia perlu orang untuk dia bisa merasakan cinta Tuhan. Jadi itu Alkitab sejak lama mengajarkan ketika Tuhan mau mempengaruhi dunia, membuat dunia ini merasakan cintanya, Tuhan hadir secara visual, secara material. Mengapa? Karena manusia tidak bisa merasakan cinta tanpa kehadiran tubuh. Betul? Nggak bisa. Kamu bisa merasakan cinta seseorang yang dia nggak pernah ngomong sama lu, yang nggak pernah kelihatan, paling nggak lu denger suaranya bisa jatuh cinta. Betul nggak? Lu ada suratnya. Dan sejak awal Alkitab menyatakan ini, Tuhan yang menyatakan diri secara
visual, secara nyata, pakai tiang awan, supaya apa? Bisa dirasain ketika gue kedinginan, kok kedinginan tambah tiang awan, tiang api, hangat. Ketika gue kepanasan, ada keteduhan yang gue rasain secara nyata dengan tubuh kita. Dan harusnya kekristenan mengajarkan itu, bagaimana kita menjadi influencer, tetapi hadir secara visual, embodied, nyata di dalam kehidupan kita, teman-teman. Makanya ada seorang teolog, bukan saya ya, nanti kalau saya bisa nggak diundang lagi. Seorang teolog ngomong gini, Victoria's Secret itu lebih ngerti doktrin yang benar daripada banyak orang Kristen evangelical. Evangelical itu gereja kita, teman-teman. Kamu tahu Victoria's Secret? Tahu? Yang jual itu daleman, ya kan? Ya kan? Indah kan? Indah gitu ya. Cantik kan? Cantik. Dia tahu bahwa manusia butuh mata. Manusia itu memuja keindahan. Yang keindahan itu bisa terkoneksi di dalam hatinya, imajinasinya. Ya, maka dia mengatakan, dia ngomong apa itu? The marketing industry which promise an erotically charged transcendence through media that connects to our heart and imagination is operating with a better, more creational, more incarnational, more holistic anthropology than much of the evangelical church. Ini yang ngomong bukan saya ya, jadi salahkan dia. Dia lebih ngerti manusia butuh yang kelihatan, yang indah. Manusia didesain dengan keindahan. Maka kita perlu banget menghadirkan keindahan itu di dunia, ya. Dan kita perlu memvisualisasikan cinta Tuhan yang nyata. Teman-teman, saya tidak lama, dan ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross. Melalui Tuhan, ketika Tuhan hadir menyatakan cinta, Tuhan mau merekonsiliasi, Tuhan mau mendamaikan, Tuhan mau menghadirkan shalom yang nyata untuk bisa memulihkan dan mendamaikan seseorang. Istri saya di konseling, jadi istri saya adalah anak adopsi, jadi dia diadopsi, maka kadang ada pertanyaan, Tuhan sayang nggak ya orang tua gua, bukan Tuhan, orang tua gua kenapa kok sampai memberikan saya kepada orang lain? Dan ketika dia hamil anak pertama, harusnya bahagia. Tapi beberapa kali saya melihat ketika lagi duduk, dia pegang perutnya, dia nangis. Kenapa? Kok bisa ya? Ketika saya tanya, kenapa kamu nangis? Beberapa kali dia nangis hamil anak pertama. Kenapa kamu nangis? Kamu lagi mikirin ya, kenapa kok mama bisa kasih kamu ke orang lain? Iya, dia nangis. Ya teman-teman. Dia nangis, dia merasakan. Kenapa kok gua bisa? Apa ya, bisa dikasih. Bisa tidak ada cinta seolah-olah, walaupun akhirnya mamanya juga menyatakan betulnya dia nggak pingin dan menyesali karena semua itu, tapi tetap pertanyaan itu ada. Dan di situ ada ketidakdamaian teman-teman di hatinya. Dan bagaimana teman-teman saya bisa menghadirkan cinta kepada seseorang yang sebetulnya meragukan apakah orang tua sampai bisa kasih gue bisa menghadirkan cinta. Itu tidak mudah. Ya, jadi begitu berbicara tentang influencer, kita berbicara tentang Tuhan yang hadir secara nyata, visual. Tetapi Tuhan tidak cuma mencintai, dia juga menghadirkan kedamaian, perdamaian. Dan ternyata perlahan-lahan, ya, ketika dia punya anak sampai melahirkan anak kedua udah enggak, anak ketiga udah enggak, dia mulai belajar dengan kehadiran saya, kehadiran anak-anak. Istri saya bukan orang yang touchy. Ya, karena sentuhan itu bukan language of love dia. Jadi ketika disentuh dia segala macam. Kenapa? Karena dia nggak pernah rasain itu sejak kecil. Papa mama yang adopsi lumayan, papinya agak lumayan touch tapi kurang sekali. Sehingga ketika kita menikah jarang sekali saya ketika peluk dia nggak bahagia dengan itu teman-teman. Dan dia jarang sekali akhirnya memberikan itu kepada anak-anak. Sehingga anak-anak merasa bahwa kok mama kayaknya nggak pernah peluk, nggak pernah sayang. Cuma istri bilang, papa peluk sama sayang kamu ketika kamu tidur. Nggak ada gunanya. Mereka nggak sadar ketika tidur. Lu peluk nggak ada gunanya. Mereka butuhnya itu ketika nyata. Karena mereka baru bisa merasakan cinta ketika lu peluk cium mereka. Tapi saya akhirnya bilang sama anak-anak, mamamu nggak punya pengalaman itu. Mamamu nggak dapet itu. Boleh nggak? Setiap malam kamu antri aja ke mamamu, peluk minta cium.
Ya, ternyata setiap malam peluk, cium. Lama-lama istri saya, karena kehadiran tubuh yang nyata anak saya peluk sama cium gitu ya. Akhirnya lama-lama dia mulai bisa, walaupun tidak sehebat kita. Dia mulai peluk, mulai cium. Dan yang sesuatu luar biasa ternyata teman-teman, akhirnya kami juga menemukan melalui pendekatan tubuh, kami menemukan bahwa ada kebahagiaan yang besar istri saya. Ternyata pelukan biasa tidak membahagiakan. Ya, saya tanya, coba kalau kamu tak genggam gini, sama pelan gini, kamu suka mana? Gini, biasa. Kalau gini, oh seneng dia. Oh berarti kalau meluk kamu harus erat. Jadi, oh pantes saya suka sama anak saya kedua kalau peluk. Mama peluk, ya. Dia bahagia banget. Karena apa? Kan itu adalah bahasa tubuh. Bahwa gue diinginin sampai aku didekap begitu erat. Dengan tubuh, Tuhan mau menyatakan cinta Tuhan. Dan tidak hanya menyatakan cinta. Dengan kehadiran tubuh, Tuhan mau mempengaruhi orang supaya orang itu ada damai, ada perasaan shalom, dan akhirnya dia juga bisa mencintai orang tuanya. Ada kasih yang Tuhan nyatakan, teman-teman. Jadi hari ini bagaimana kamu bisa menjadi influence? Ada dua hal. Embodied God, love, and embodied shalom. Hadirkan Tuhan, kasih. Karena kamu dan saya adalah tubuh Kristus. Kamu dan saya adalah kehadiran Kristus yang bisa dirasakan nyata orang di dalam kehidupan mereka. Dan ketika kamu menghadirkan dengan tubuhmu, kamu mendekap, kamu dengerin teman kamu nangis bareng sama mereka. Mereka bisa ngerasain damai, peaceful. Ya. Satu hari istri saya pernah konseling cukup lama, karena sebelum nikah sama saya, kayaknya lu punya luka-luka batin yang harus disembuhin dulu. Kalau kamu mau nikah sama aku, konseling dulu. Dia 3 bulan konseling, saya 3 tahun ya. Berarti kamu tahu parah mana ya. Sakit mana, lebih sakit jiwa mana. Saya 3 tahun, dia 3 bulan udah oke. Dan ketika konseling dia mendapatkan peaceful, kita tetap ribut tapi better lah ya. Ya karena kita sudah lebih kenal jiwa kita ya. Tapi suatu hari dia pergi ke satu pertapaan, jadi saya ajak dia, saya mau sekolah filsafat ke salah satu sekolah Katolik. Dia ketemu seorang suster. Dan suster itu, kan kamu tahu suster udah doa banyak, tenang banyak, dia banyak menggali batinnya. Suatu hari cuma duduk di bangku sama dia. Terus cuma tanya, Bu dari mana? Anaknya berapa? Oh di sini sama apa, dalam apa? Jadi suster itu cuma pertanyaan sederhana. Tapi setelah ketemu suster ini, istri saya ngomong sama saya, kenapa ya waktu dia duduk di sebelah saya, hatiku tenang. Pernah gak kamu ketemu orang rasanya duduk nyaman banget, gak tahu kenapa, padahal kamu ngomong biasa, pernah gak? Ya, pernah gak kamu duduk, tahu-tahu ada temenmu yang panikan, kamu sedang tenang, jiwamu jadi rasa kayak dia, hehehe gitu ya, pernah gak? Cuma sayangnya teman-temanmu jarang yang tenang, banyak yang lebih ribut, heboh, ya, drama, ya. Akhirnya jiwa kamu ikut resah, anxious. Tapi bayangkan, ternyata manusia itu ketika dia duduk dengan ketenangan itu bisa dirasain orang dengan tubuh kita. Walaupun kamu bicara hal yang biasa, betul nggak? Pernah dengar orang nyanyi, yang nyanyi dengan tulus, ketika dia nyanyi biasa, kamu bisa ngerasain sakitnya, kamu bisa ngerasain indahnya, kamu bisa nangis karena itu. Karena manusia itu adalah gambaran dan rupa Allah yang bisa dilihat untuk bisa merasakan, orang merasakan cinta Tuhan, betul? Sayangnya manusia udah terlalu terluka, maka lebih baik lihat anjingmu yang lucu jilat-jilat, oh anjingku mencintai aku, tidak ada manusia seperti anjingku. Ya itu karena manusianya rusak. Kalau alam aja, kalau ke Bali aja kamu bisa healing. Bayangin kamu ketika ada satu orang yang mengasihi kamu yang nyata daripada lautan, daripada anjing, kucing, tikus, sugar glider, apapun itu. Dia ada di sebelahmu. Ketika kamu sedih, dia pegang pundakmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang kamu bisa rasain cinta itu. Itu indah banget. Dan dunia butuh itu. Teman-teman, kalau Tuhan bimbing beberapa anak yang suka ke diskotik. Ya, SMP, SMA udah ke diskotik. Yang ditutup itu juga ke pub. Akhirnya dia bilang, apa sih yang lu seneng? Nongkrong kan sama teman-teman. Ketika lu gak bisa tidur, lu pusing. Tapi ada temenmu yang rela pergi lu. Sampai lu jam 3 pagi nemenin kamu, duduk di samping kamu. Ketika kamu bahkan gak bisa cerita masalahmu, dia paling gak ada di sana. Betul gak?
Kalau temanmu di gereja, bisa temen gue nggak? Sorry, besok latihan, besok saat teduh dulu, gitu ya. Nggak pernah hadir nyata di dalam tubuh kehidupan mereka. Maka kamu perlu hadir tubuh. Karena apa? God design our brain to seek joy through eyes and facial expression, through being with people who are glad to be with us. Jadi bagaimana kamu bisa bahagia? Tuhan desain otak kita untuk lihat wajah orang yang kalau bareng sama kita dia ketawa. Saya gampang kok ketika saya sedih. Saya pulang ke rumah, tahu anak saya, "Papa," dia dengan senyum yang tulus dia peluk saya. Itu nggak bisa dibayar dengan uang. Dan sebetulnya otak kita didesain Tuhan untuk apa? Untuk wajah-wajah orang yang damai dan cheerful bareng sama kita. Sayangnya apakah kita jumpa itu di gereja? Wajah yang bisa ketawa bareng ngakak. Dan ketika kita lihat dia, hati kita tenang. Dan itu harusnya gereja. Makanya di ayat Alkitab, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Tapi apakah kita dapat itu di gereja? Ketika kita datang, ada orang lihat kita dengan tulus, kehadiran tubuhnya senyum buat kita, dan kita mendapatkan sukacita. Bapak gua kagak pernah senyum, mama gua kagak pernah senyum, wajahnya busuk terus. Tapi di sini ada orang yang senyum sama gua, indah banget. Dan dunia butuh itu, hadirkan cinta kepada dunia ini melalui tubuh kalau kamu mau mempengaruhi dunia. Teman-teman, saya akhiri dengan sebuah cerita. Waktu pandemi awal, saya suka menemani istri saya belanja di Pasar 8, tapi saya tidak suka berbelanja. Maka saya cuma menjadi sopir, taruh belanja sendiri. Saya sudah tempat menemani belanja dia, tapi saya tidak kuat karena dia suka ngoceh, suka cerita-cerita sama tukang sayur. Saya lebih baik waktu saya buat baca, sorry ya, saya tidak bisa mengantar kamu, saya antar, saya pergi ke warung kopi. Saya bisa baca 2 jam, 1 jam. Dan ternyata di situ saya berjumpa dengan seorang penjual, seorang anak muda, penjual kopi, masih muda. Tapi saya lihat semangat banget kerjanya, wah dia ngelayani dengan semangat. Dan akhirnya saya langganan ke tempat itu dan saya duduk baca. Terus dia tanya, "Kok lu kerjaannya apa?" Gue pendeta, gue bilang gitu, gue hamba Tuhan. "Oh, boleh gak ngobrol?" Akhirnya dia ngobrol, ternyata dia cerai. Dia baru cerai sekitar beberapa bulan. Dia seorang Kristen, nikah secara Kristen, dia gak mau gereja, dia unchurched. Gue percaya Tuhan tapi gue gak mau gereja. Dan beberapa minggu ini gue berdoa, Tuhan tunjukkan, pimpin hidupku. Ya, gak ke gereja tapi berdoa ya. Banyak yang ke gereja kagak berdoa, jadi mana yang Kristen ya. Teman-teman ketika dia gak ke gereja berdoa, dia tanya sama saya, "Kok gue lagi doa selama 2 minggu ini butuh bimbingan Tuhan karena hidup gue berantakan." Dan dia ngomong, "Kok lu datang, boleh gak cerita?" Sejak hari itu, setiap istri saya belanja, saya pemuritan. Nggak bawa Alkitab, saya nggak pakai nasihatin ayatnya, cuma ngomongin hidupnya. Dan dia bilang, "Oh saya sudah cerai tapi saya nggak sakit hati. Walaupun uang saya akhirnya rumah yang saya cicil, semua istri saya sekarang saya bener-bener dari nol naik motor lagi, nggak punya apa-apa, tapi nggak saya sakit hati." Cuma saya bilang, kadang-kadang orang sakit hati bilang nggak sakit hati ya, defense ya. Suatu hari saya bilang dia, "Nggak perlu kamu belajar kuat. Kalau kamu sakit hati cerita aja. Bilang sakit hati, nggak usah bilang sok kuat bahwa kamu nggak sehat hati. Kita manusia lemah kok, kita bisa kecewa kok." Wah, di situ dia nggak biasa. Karena apa? Dari hidup kecil hidupnya keras. Dia harus fight, dia harus move on, dia harus jalani semua. Saya cuma 1 hari akhirnya ngomong dia, kalau kamu mau hidupmu berubah, belajar jujur. Kalau kamu kecewa, jujur kecewa. Kalau kamu sakit, sakit. Dan bawa itu sama Tuhan, bawa itu. Dan suatu hari, dia sampai sekarang nggak ke gereja sih. Ke gereja kadang-kadang kalau pas saya khotbah aja ya. Karena kita udah punya gereja di pasar, teman-teman ya. Kita hadirkan gereja. Hadirkan gereja di hidup mereka. Suatu hari dia bilang, "Oke lah, lu pulang, lu sujud deh sama Tuhan. Lu bawa segala luka lu. Lu akui kalau lu kecewa, lu marah, lu sedih." Dan akhirnya, wah gak gampang gua, karena gua biasa membuat diri kuat. Tapi suatu hari dia udah boleh cerita ini saya ceritakan. Suatu hari dia ke kamar, malam, dia berlutut, dan dia yang gak pernah nangis, gak mau nangis. Hari itu dia nangis di hadapan Tuhan. Dan dia ungkapkan kekecewaannya. Dan dia nangis. Dan tahu-tahu dia melakukan sesuatu yang belum saya perintahkan. Tahu-tahu dia pegang handphone. Dia teks istrinya, mantan istrinya. Dia bilang, "Sorry. Kalau dulu waktu kita menikah, saya sering mengatakan kata-kata kasar terhadapmu. Saya sering kata asu dan segala macam, walaupun tidak ke istrinya, tapi dia miso-miso sendiri, tapi itu kata-kata kasar yang melukai. Sorry." Dia bisa punya kekuatan say sorry itu, hari itu, dan dia lega banget. Dan sesuatu yang indah, mantan istrinya bilang apa? "Sorry juga,
Aku dulu udah janji akan menikahi engkau. Sehat atau sakit, kaya atau miskin. Tapi ketika kita jadi miskin, aku gak bisa lagi cintai engkau. Maaf, aku gak bisa nepati janjimu. Dan itu menjadi sesuatu yang indah. Terjadi rekonsiliasi walaupun mereka tidak menikah lagi. Tapi ada satu kedamaian. Dari gara-gara apa? Nongkrong, duduk dengan badan saya, gak khotbahin ayat, nunggu dia cerita. Cuma nemenin jadi temen. Hadir secara menubuh. Itulah yang Tuhan mau. Untuk kamu jadi influencer. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah pribadi-pribadi yang punya pergumulan. Punya kerinduan akan kebahagiaan. Maka kami mencari ketika kami men-scroll HP kami. Kami lihat setiap hari wajah-wajah yang tersenyum. Yang mengajarkan kami beli ini, beli itu. Pergi ke sini, pergi ke sana. Untuk kami bisa tertawa dan bahagia. Seperti mereka. Dan kami coba itu semua. Kami beli ini, kami beli itu. Kamu berusaha. Memang kami tertawa. Karena memang kadang yang mereka promosikan adalah juga berkat Tuhan. Makanan yang enak. Yang bisa membuat kami tersenyum. Baju yang bagus. Benda-benda yang bagus. Yang membuat kami merasa berharga. Tetapi sebetulnya Tuhan, kami lupa bahwa ternyata kami dipanggil tidak hanya untuk berbahagia. Kami harus berbahagia. Karena Tuhan mencintai kami mau berbahagia. Tapi ternyata kami bisa menghadirkan kebahagiaan melalui tubuh kami, bukan uang kami, bukan kepandaian kami. Tubuh kami yang terbatas dan kadang tubuh kami yang diem di sebelah teman kami, yang dengerin cuma mereka ketika mereka nangis, yang dengerin mereka ketika mereka kecewa sama orang yang mereka cintai, kecewa sama keluarga mereka. Cukup, ternyata kami tidak untuk mencari kebahagiaan, sekalipun kebahagiaan itu perlu. Tapi kami menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan damai sejahtera, cinta yang visual, yang nyata bisa dirasakan. Dan Tuhan mengatakan itu adalah kehadiran cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kami juga manusia yang lemah, yang butuh kehadiran orang lain. Tapi kadang kami sombong, kami merasa bisa sendiri, kami tidak mau menerima orang lain. Biar kami boleh bersyukur, terbuka untuk teman-teman yang Tuhan hadirkan. Walaupun mereka tidak bisa 100% membahagiakan kami. Tapi sebetulnya kalau kami boleh jujur, kehadiran mereka walaupun 40, 60, 70% membuat alasan kami bisa bertahan hidup. Kami bisa bangun setiap hari ke sekolah dan kami bisa menjalani hidup kami. Karena kami tahu ada orang walaupun terbatas mau ada buat kami. Biarlah kami menjadi influencer Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan melalui tubuh kami yang terbatas. Yang juga mau orang menyatakan kasih-Mu melalui tubuhnya yang terbatas buat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.